Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Utniel Marcelinus Bora, kelas B regular sore. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Fungsi dan Peranan Resimen Mahasiswa Mahadana Nusa Tenggara Timur dalam upaya mengembangkan potensi minat dan bakat, serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi. Resimen mahasiswa sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus, tempat berkumpul dengan tujuan yang jelas. Resimen mahasiswa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kemahiran dan keorganisasi. Resimen mahasiswa adalah rakyat ilmiah yang terlatih dan merupakan salah satu perwujudan keikutsertaan mahasiswa dalam bela negara. Menwa memiliki peran serta dalam ketertiban di kampus selain bertugas dalam kampus kegiatan yang ada di universitas. Menwa memiliki hubungan luas dengan menwa di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap anggota menwa seperti seorang atlet yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan koordinasi atau keseimbangan dalam gerakan. Kelebihan menwa dari atlet bisa adalah memiliki daya tahan fisik maupun mental yang tinggi, serta keberanian yang lebih. Kemampuan fisik tidak diperoleh begitu saja, diperlukan upaya pengembangan atau latihan yang teratur dan terus-menerus. Anggota resimen mahasiswa di setiap perguruan tinggi atau kampus membentuk batalion maupun satuan-satuan yang merupakan salah satu diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berbeda langsung di bawah rektorat. Menwa dididik langsung oleh TNI dari awal pembentukannya sampai sekarang ini karena menwa awalnya dibentuk sebagai komponen cadangan untuk mempertahankan negara dan hanya TNI yang memiliki metodologi baik dalam meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nasionalisme. Universitas Nusa Cendana sendiri masih mempertahankan sampai saat ini kegiatan mahasiswa di bidang atau di bela negara, yaitu unit kegiatan mahasiswa Resimen Batalion 961 Raja Wali Hitam. Menwa Undana selalu membekali diri dengan kemampuan leadership dengan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana plus. Kegiatan Menwa Undana di dalam kampus seperti melakukan atau menghasilkan sarjana plus. Kegiatan Menwa Undana di dalam kampus seperti melakukan aktivitas kuliah layaknya mahasiswa pada umumnya. Selain itu juga Menwa harus siaga atau siap terhadap pimpinan Undana, misalnya pengamanan gerbang, pengamanan wisuda, dan pengamanan lainnya yang membutuhkan anggota Menwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di kampus. Selain itu juga Menwa Undana memiliki kegiatan di bidang kemasyarakatan seperti Dharma Bakti atau berpartisipasi di masyarakat umum untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, dan biasanya kegiatan ini dilakukan selama 2-3 minggu. Di samping itu juga Menwa Undana paling siap terlibat jika terjadi bencana alam di sekitar maupun tempat yang bisa dijangkau. Kegiatan Menwa Undana adalah wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan karakter yang mengandung nilai-nilai keprajuritan dan kebangsaan seperti rasa nasionalisme, patriotisme, berani, loyal, disiplin, dan berdedikasi tinggi, pantang menyerah, adil, jujur yang sangat diperlukan dalam era globalisasi dewasa ini. Di samping itu juga Menwa memiliki latihan rutin untuk menjaga kebugaran tubuh berupa sit up, push up, pull up, latihan dan latihan selain sebagainya. Salah satu hal yang hendak diangkat oleh penulis pada proposal ini adalah beberapa pola kebijakan yang mengatur tentang pembinaan menwa skala besar ataupun kecil. Batasan penelitian ini dikhususkan pada lingkup menwa tingkat perguruan tinggi, yaitu menwa Universitas Nusa Cendana. Maka dari itu, penulis mengangkat pokok pembahasan dengan judul Fungsi dan Peranan Resimen Mahasiswa
Mahadana Nusa Tenggara Timur dalam upaya mengembangkan potensi minat dan bakat serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan peranan Resimen Mahasiswa Mahadana Nusa Tenggara Timur dalam upaya mengembangkan potensi minat dan bakat serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui fungsi dan peranan Resimen Mahasiswa Mahadana Nusa Tenggara Timur dalam upaya mengembangkan potensi nilai minat dan bakat serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika rasional antara pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Agar pribadi itu sendiri dapat menghayati kebebasannya, sehingga dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik, memelihara, mewujudkan, dan menebarkan kebaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sepenuh hati, pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan memperketatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai yang universal, yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat, walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan manusia untuk menghayati kebebasan dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya tersebut. Jenis-jenis pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Menyatakan bahwa terdapat 4 jenis nilai karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan karakter berbasis religius. Dalam pendidikan karakter ini, karakter yang dinamakan kepada anak bersumber dari nilai-nilai religius digunakan sebagai landasan atau dasar untuk melaksanakan pengembangan karakter anak. Penanaman karakter dengan mengembangkan nilai-nilai religius dapat kita jumpai misalnya di pondok pesantren santri. Sebutan untuk peserta dididik di pondok pesantren harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penerus pondok. Nilai-nilai religius tercermin dari penampilan sendiri yang harus memakai pakaian sesuai syarat agama yang bertujuan untuk menutup aura kegiatan di dalam pondok juga. Dan juga dirancang mempelajari lebih dalam tentang agama Islam. Lingkungan di sekitar pondok dibuat agar nilai-nilai religius tetap terpelihara dengan memegang tulisan atau doa-doa serta penjaga di setiap sudut-sudut tempat untuk menghindari kegiatan maksiat. Yang berikut adalah pendidikan karakter berbasis nilai budaya. Dalam pendidikan karakter ini yang ditanamkan kepada peserta didik berupa nilai-nilai pekerti, Pancasila, apresiasi, sastra, keteladanan, tokoh sejarah, dan para pemimpin bangsa. Peserta didik diarahkan untuk bisa lebih menghargai, menjaga, dan melestarikan harga terindah yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan maupun para tokoh. Pendidikan karakter nilai budaya sangat tepat untuk mengatasi masalah
bangsa terutama untuk generasi muda yang sering tidak menghargai jasa atau pengorbanan para pahlawan. Yang berikut, pendidikan karakter berbasis lingkungan adalah pendidikan karakter yang dalam penanaman nilai-nilainya tersebut pada alam. Tujuan pendidikan karakter berbasis lingkungan adalah agar peserta didik bisa lebih menghargai alam atau lingkungan tempat kita hidup, karena pada dasarnya hidup dari hasil alam. Alam merupakan salah satu contoh pendidikan karakter berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan karena tempat untuk belajar lebih banyak dilakukan di alam terbuka. Dalam pendekatan pendidikan lebih banyak berupa praktek langsung. Yang berikut pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri. Pengembangan dilakukan dengan metode penekanan berbasis potensi diri, lebih menekankan sikap pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan dari jenis pendidikan karakter di atas yang nantinya diterapkan di pendidikan formal. Resimen mahasiswa itu pendidikan karakter berbasis nilai budaya, pendidikan karakter berbasis lingkungan, dan pendidikan karakter berpotensi diri. Model dan strategi pendidikan karakter. Model pendidikan karakter berkaitan dengan rangkaian sosialisasi. Perkembangan konsep ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan lingkungan yang dominan dan kecenderungan perilaku interaksinya dengan lingkungan. Strategi pendidikan karakter melalui etos belajar mahasiswa merupakan keseluruhan dari pandangan mahasiswa tentang belajar, sikap mahasiswa terhadap belajar, dan kebiasaan belajar mahasiswa. Penggunaan anak didik sesudah memahami potensi diri. Pendidikan berkarakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran di kelas, tetapi sekolah dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu, sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem, menciptakan suatu yang kondusif. Lingkungan dapat dikatakan merupakan proses pembudayaan anak, dipengaruhi oleh kondisi yang setiap saat dihadapi dan dialami anak. Demikian hanya menciptakan suasana yang kondusif di sekolah merupakan upaya yang mengembangkan budaya yang memungkinkan untuk membangun karakter, nilai universal, dan tradisi budaya yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebebasan. Mengembangkan lingkungan sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter adalah nilai keutamaan manusia memiliki ketamanan jika dia menghayati dan melaksanakan tindakan-tindakan yang utama yang membawa kebaikan dirinya sendiri. Nilai keindahan berupa karya dan seni. Nilai kerja, penghargaan atas nilai kerja inilah yang menentukan kualitas diri seseorang individu. Nilai cinta tanah air. Pemahaman dan penghayatan nilai yang mendalam dalam pengorbanan setiap warga negara. Nilai pendidikan karakter. Religius, sikap pandang dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerdas, kemampuan untuk memahami segala hal yang dengan cepat dan tepat, serta kemampuan memecahkan masalah. Sikap yang mencerminkan kehalusan budi dan tingkat laku sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain. Pendidikan karakter menwa. Nilai yang dikembangkan terutama sesuai dengan semboyan Widya Kastrena Dharmasida, yang berarti penyempurnaan ilmu pengetahuan dengan
keprajuritan. Dalam aplikasinya menilai tersebut tercermin dalam berbagai sikap dalam kehidupan, terutama sikap takwa religius terhadap peduli tangan menerapkan diri sesuai dengan tampaknya, toleransi dan demokratis dan religius. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan pada resimen mahasiswa, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter Menwa yang meliputi nilai-nilai religius dan nilai patriotisme. Pendidikan dasar Menwa, pendidikan merupakan sebuah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan selanjutnya. Sejalan dengan itu, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia yang dijadikan oleh seorang atau kelompok orang lain agar mencapai dewasa atau mencapai tingkat kehidupan atau hidupnya yang lebih tinggi dalam arti mental. Dari pengertian pendidikan tersebut, maka dapat pula diartikan pendidikan dasar resimen mahasiswa menurut mengenai petunjuk pelaksanaan pendidikan dan kepelatihan resimen mahasiswa. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pendidikan bagi setiap anggota resimen mahasiswa yang merupakan syarat mutlak untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan resimen mahasiswa yang terdiri atas pendidikan dasar resimen mahasiswa, khusus kader pelaksanaan resimen mahasiswa, dan kursus kader pemimpin resimen mahasiswa. Fungsi dan peranan resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa merupakan wadah yang keberadaannya di perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki para anggotanya, khususnya dalam bidang bela negara. Resimen mahasiswa Batalion 961 UNIS terdiri pada tanggal 24 April dengan komandan pertama kali di Jupri Hartono. Selain itu, resimen mahasiswa adalah sebagai wadah yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang disusun di organisasi dan dibentuk secara kewilayahan pada setiap provinsi di tingkat dan sebagai satuan resimen mahasiswa di perguruan tinggi sebagai program yang merupakan anggota Menwa yang telah mengikuti latihan dasar Menwa sebagai satuan yang merupakan kesatuan Menwa yang ada di perguruan tinggi yang anggotanya terdiri atas mahasiswa yang telah mengikuti latihan dasar Menwa. Resimen mahasiswa adalah suatu wadah atau sarana pengembangan bakat dan minat bagi mahasiswa khususnya yang bergerak di dalam bidang bela negara. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan strategi yang digunakan adalah menurut Sutopo, penelitian kualitatif pesan secara reading dalam menciptakan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang dipilih, menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah di mana pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Informan atau narasumber yang terdiri Menwa Mahadana Nusa Tenggara Timur dan komandan yang menjabat. Tempat dan peristiwa atau aktivitas diutamakan di Markas Komando 961 Raja Wali Hitam, Menwa Undana. Arsip dan dokumen meliputi arsip yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana pendidikan dasar yang diterapkan untuk masuk menjadi anggota Menwa Mahadana. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen penelitian. Ini menggunakan wawancara resmi terstruktur dengan daftar pertanyaan yang sesuai dengan sebagai pedoman pelaksanaan wawancara. Sekian dan terima kasih.